Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita bertemu lagi di kegiatan pembelajaran PAIBP Pendidikan Agama Islam dan anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Mohon diperhatikan untuk anak-anakku semuanya kelas 12 di SMK 6 Garut bahwa hal-hal yang berkaitan dengan iman atau meyakini hari akhir adalah sesuatu yang akan kita hadapi pada masa yang akan datang. Jadi materi ini kita akan membahas secara detail dan gamblang. Adapun hal-hal yang akan ibu sampaikan adalah satu, nanti ada tujuan pembelajarannya, dua ada materi secara detail, yang terakhir ada pertama yang akan ibu bahas antara lain yang berkaitan dengan ta'aruf ya bagi anak-anakku yang kelas khususnya kelas 12 PDSN karena tahun ini pertama ya ibu mengajar kelas 12 PDSN.
menakli tentang hari akhir, yaitu surat An-Naml ayat 8, yang artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Jadi, hari kiamat itu menurut ayat Al-Quran dibagi menjadi dua. Ada hari kiamat Asya'ah As-Sugra dan hari kiamat Asya'ah Al-Kubro, atau ada kiamat kecil dan kiamat besar. Apa itu pengertian al-kiamat kecil dan al-kiamat besar? Nah, kita akan membahasnya selanjutnya. Yang pertama Asya'ah As-Sugro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Artinya peristiwa hancur sebagian alam dan datangnya kematian bagi setiap makhluk hidup termasuk manusia. Jadi ini kiamat kecil itu sebetulnya sudah kita rasakan. Tetapi dikatakan kiamatnya kecil, selesai manusia kiamatnya, itu manakala dia sudah meninggal atau menemui kematian pada setiap makhluk hidupnya. Itu yang dinamakan dengan kiamat kecil. Baik, ini surat Ali Imran ayat 185, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat itu disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan di dunia ini tidaklah hanya kesenangan dan yang memperdayakan. Jadi intinya dalam surat Ali Imran ayat 185 adalah contoh-contoh kiamat kecil nih, atau yang pertama ada erupsi gunung. Coba diperhatikan. Ini kemarin-kemarin terdekat kita sudah menyaksikannya ya, beberapa gunung. Kemudian ada banjir. Wah, banjir sudah bukan hal yang aneh lagi untuk saat ini. Selanjutnya ada longsor. Yang terakhir ada longsor di Cianjur. Kemudian ada gempa ya yang di Cianjur itu ya. Kemudian tanda kiamat kecil selesai itu ketika seseorang bertemu dengan wafatnya atau meninggal dunianya seseorang. Maka jika kalian menemukan salah satunya, yaitu sudah memasuki kiamat kecil. Selanjutnya, Nanda tolong perhatikan bahwa kita akan membahas poin yang kedua, As-Sa'ah Al-Kubro atau kiamat besar. Apa itu kiamat besar? Nah, yang pertama, peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan. Nah, kalau tadi kiamat kecil itu kiamatnya ketika seseorang sudah meninggal, sementara kiamat pada kubro atau besar itu manakala seluruh kehidupan dan hancur leburnya alam semesta total serentak dan tanpa terkecuali. Nah, di sini ada fitnah kubur, beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal. Semacam kayak siapa Tuhanmu, agamamu, nabimu, imannya, dan kitabnya. Nah, kemudian ada siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Sementara nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Jadi Ananda tinggal memilih mau siksa kubur atau nikmat kubur. Itu dipilih sesuai dengan apa yang kita lakukan semasa hidup, gitu. Dan itu sifatnya pilihan. Jadi tidak pula usah memperdebatkan hal-hal yang akan kita temui. Kita introspeksi diri saja, itu apa yang pernah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, semuanya itu dicatat oleh Allah. Dan ingat bahwa kiamat besar itu peristiwanya itu tertutupnya seluruh kehidupan umat manusia.
yang ditandai awalnya dengan tiupan trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Mikail apa Israfil? Israfil gitu. Jadi tolong diperhatikan ya, jangan sampai ketika ibu bilang ini Ananda sudah lupa siapa yang meniup sangkakala gitu ya, nanti di absen ya sama malaikat. Jadi tolong tuh supaya Ananda paham semuanya ya. Ada As-Sa'ah Al-Kubro, itu ada ayat Al-Qur'annya. Nah, di atas. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung dihancurkan, maka tanda-tanda kiamat kubro itu sudah dapat kita lihat. Jadi, sampai dengan waktu yang sudah ditentukan sama Allah, kita tidak akan pernah menemui hal-hal yang sudah dijelaskan dalam surat ayat Al-Quran tersebut. Tetapi kita akan melihat hal-hal itu manakala mendekati atau hari kiamat itu sendiri datang. Nah, mudah-mudahan kita tidak tergolong ke dalam orang yang mengalami masa-masa kiamat kubro. Nah, atau meminta kepada Allah meninggal dulu sebelum kiamat kubro, karena itu terlalu berat untuk setiap manusia ya. Atau tergantung amal perbuatan setiap manusia, balik lagi kepada amal perbuatan manusia. Jadi jika Ananda merasa wah ini amal saya baik, belum tentu ya, atau amal saya buruk, belum tentu, karena yang menilai itu bukan dari manusia itu sendiri, tetapi dari apa yang telah Allah lihat, Allah perhatikan, malaikat tulis, malaikat catat. Nah, berikutnya anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, ini latihan pertemuan ke-1. Ananda silahkan cari materi-materi yang tadi ibu sudah jelaskan, boleh searching di Google, di YouTube dan sebagainya. Ada 5 soal. Mudah-mudahan ini 5 soal bisa mewakili pemahaman Anda terhadap materi iman kepada hari akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang tidak paham boleh hubungi ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.